Alas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya yang saya cintai karena Allah, marilah setelah tahmid dan salawat kita buka pertemuan kita dengan meluruskan niat dulu lillah, agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai ikhtiar kita untuk berbekal saat menghadap Allah. Maka luruskan niat kita ke sini karena Allah, dan kita berdoa dulu ya dengan umul kitab, mengambil keberkahannya, dan juga nanti kita berdoa. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama sudah ketemu semuanya. Surat Al-Baqarah 77 sekarang. Sudah semuanya? Enggak, yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa in hum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan
falan yukhlifallahu ahdah falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna alaihi ma ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaik ya oke kuat faulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Artinya Bu, monggo ayat 77. Monggo. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dan mereka berkata neraka tidak akan menyebabkan kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Sudah ya? Belum? 81. dua. Ya, salah. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 77 sampai 83. Ini masih berbicara kisah tentang Bani Israel. Ya, sejak ayat 40-an ya, mulai 4 ayat 40 40 Bu. 40 itu
Allah berkisah tentang kaum Bani Israel yang ini disebut sebagai salah satu makhluk Allah, sebuah kaum yang dia mendurhakai ayat-ayat Allah. Ya. Kalau dulu ada makhluk yang namanya iblis di ayat 30 surat Al-Baqarah, itu iblis salah satu makhluk ciptaan Allah yang contoh makhluk yang membangkang dari kalangan iblis lah ya, makhluk yang kita nggak bisa melihatnya. Nah, di kalangan makhluk yang kita sama-sama manusia itu ada golongan yang kemudian dia juga membangkang. Nah, di surat Al-Baqarah inilah kemudian Allah banyak berkisah tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ini dijadikan pelajaran bagi kita. Mereka itu sudah dikasih banyak nikmat, tapi mereka mengkufuri, mereka menjual ayat-ayat Allah. Ini ya seperti itu, ayat 49 sampai 60 Allah menyampaikan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Bani Israel. Lalu kemudian 61 sampai 70 itu adalah pembangkangan mereka, dan ini ayat kemudian mereka ngeyel ya, akhirnya disuruh menyembelih sapi betina itu sebagai karena ada sebuah masalah ya, kemarin sudah saya sampaikan ya, ada dari di antara kaum Bani Israel ada yang dibunuh ya, seperti itu. Seseorang yang tidak punya anak tapi kaya raya, keponakannya yang membunuh, tapi terus mayatnya ditaruh di depannya rumah orang lain gitu, dan nggak ngerti ini siapa yang bunuh. Akhirnya diserahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dapat titah, orang Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina, disuruh menyembelih sapi. Lalu kemudian mereka agak ngeyel-ngeyel, sapinya yang apa, perempuan apa laki, betina apa jantan, kan gitu ya. Terus betina warnanya apa, seperti apa sapinya, yang sudah boleh tayang untuk bajak atau itu merepotkan mereka, banyak alasan yang sebetulnya mereka enggan untuk melakukan. Nah, ayat 77 sampai 82 ini masih kemudian keimanan orang-orang Yahudi itu susah diharapkan ya. Allah yang menyampaikan ya, mereka selalu mengingkari janji, hati mereka keras, bahkan lebih keras dari batu. Ayat 75, ayat 76 mereka seperti halnya orang-orang munafik. Ketika bertemu orang beriman, mereka bilang beriman. Ketika masuk dalam golongan mereka hanya ngomong mencemooh saja ya. 77 ini pembangkangan mereka, dan Allah akan katakan barang siapa berbuat keburukan di ayat 81 dan dosa, maka dosa dan keburukan yang mereka lakukan telah menenggelamkan mereka, kelak akan tenggelam di neraka, seperti itu. Tetapi ayat 82 Allah langsung menyampaikan sebaliknya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan mereka penghuni surga. Ini sebuah konsekuensi ya. Jadi silahkan, kata Allah, memilih mau kayak orang Bani Israel yang ngeyel, jual ayat-ayat Allah, ngubah-ngubah ayat Allah dalam Taurat itu ya, seperti itu hanya untuk dunianya, atau kamu beriman, mengikuti, mengamalkan apa isi kitab itu ya, seperti itu. Jadi ini sebuah kisah yang mengandung pelajaran, tidak hanya kisah tentang Bani Israel, bagaimana sikap karakter mereka yang kita tidak boleh mengikuti, dan ini yang kita minta. Sadar enggak Bu, minta kalau enggak mau kayak orang seperti ini? Sadar? Di surat apa? Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yang Engkau benci. Salah satu golongan yang dibenci oleh Allah itu adalah Bani Israel karena karakter-karakter buruknya. Jadi kita nggak mau ngelewati. Nah, jalan mereka itu ya kayak gini, suka ngingkari janji, hatinya sekeras batu ketika dinasehati, suka menjual ayat-ayat Allah. Ini jalan mereka ya. Mereka kemudian seperti orang munafik, hanya di bibirnya saja padahal hatinya mengingkari. Ini loh jalan-jalan mereka, dari kita nggak mau
Nah, ini dijelaskan oleh Allah orang-orang yang didurhakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajarannya mereka mengingkari janji di ayat 83. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari. Nah, ini sifat mereka. Kita kan semua juga ada ini, Bu. Sholat, suruh berbuat baik, hampir sama. Cuman memang nanti kitab-kitab yang terdahulu itu sudah Allah sempurnakan dengan Quran. Ya, kalaupun nabi-nabi terdahulu di hari ini ada, mereka akan ikut Nabi Muhammad, ikut Quran. Karena Taurat, Injil, Zabur itu hanya untuk masanya Nabi saat itu yang kemudian diutus. Tapi Nabi Muhammad membawa Quran meskipun beliau tidak ada, tapi ini untuk semua umat setelah Nabi Muhammad. Seperti itu. Maka mereka juga diperintah sholat seperti itu, zakat, tetapi mereka Allah katakan mereka mendurhakai. Ini sifat-sifat atau yang dilakukan oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Contohnya orang Bani Israel. Oke, ini kita akan lanjut ke ini yang kita baca, Ibu ya. Setidaknya kita paham yang kita baca. Oke, rukun Islam sekarang kita akan lihat. Hadis arba'in nomor 3 saya akan sampaikan dulu. An Abi Abdirrahmani Abdillah, dari, kalau ada yang bukunya monggo silakan. Kayak gini 3. Ya halaman 59. An, dari Abi Abdirrahman, Abi Abdurrahman atau Abu Abdurrahman ya, Abdillah Abdullah ibnu Umar ya, Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, yaqul berkata, dia berkata, bunyal Islamu ala khamsin. Bunya itu dibangun, al-Islam, Islam ala atas khamsin, 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini Nabi menyebutkan, padahal kemarin itu, Bu, waktu kita bahas hadis arba'in nomor 2, di situ sudah Nabi sebutkan kan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ingat enggak? Ya kan? Kemarin rukun iman kita bahas, terus rukun Islam memang tidak saya bahas karena nanti kita bahasnya di sini aja. Nah, itu sudah disebutkan rukun Islam itu apa. Nah, kenapa ini disebutkan lagi dalam hadis yang lain Nabi? Karena inilah pentingnya ya rukun Islam ya. Rukun itu pilar yang menegakkan Islam ya. Jadi diibaratkan Islam itu seperti bangunan, lalu kemudian ada pilar-pilar utama ya yang meninggikan bangunan ini. Nah, pilar-pilar itulah yang kemudian disebut kita kenalnya dengan rukun, seperti itu. Rukun itu kalau secara bahasa tiang-tiang di pojokan. Nah, itu namanya rukun. Makanya kayak di Ka'bah itu ada rukun Sami, rukun Yamani, kan gitu ya. Rukun Hajar Aswad, itu pojokan-pojokannya. Karena biasanya pojokan itu menyanggah kuat, seperti itu ya. Nah, inilah yang kemudian Nabi mengatakan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara seperti itu. Nanti kita akan bahas, kita sudah hafal juga rukun Islam ya, Bu ya. Ini tadi diulang, tapi saya sebelum menyampaikan ini kita lihat dulu sahabat yang menyampaikan riwayat ini ya, yaitu tadi siapa, Bu?
Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah anak dari Umar bin Khattab, ya. Namanya Abu Abdurrahman, ya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Biasa kemudian dipanggil Abdullah bin Umar, gitu ya. Jadi biasanya begitu. Abdullah bin Umar. Kita lihat sedikit saja tentang kehidupannya. Jadi beliau ini anaknya Umar yang sudah masuk Islam ketika usianya masih muda, ya. Karena beliau ini lahir 2 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, ya. Jadi Nabi itu diangkat jadi Rasul kan usia 40-an tahun, ya Bu ya, 40 tahun. Nah Abdullah ini baru lahir gitu, ya. Lalu nanti di usia yang sangat muda itu ikut hijrah, sudah masuk Islam sejak muda seperti itu. Kalau sahabat-sahabat yang lain karena usianya sudah tua itu ya tua-tua usianya. Nah Abdullah ini karena memang muda, lahirnya baru ketika Nabi diangkat jadi Rasul, maka kemudian beliau memang termasuk kalangan sahabat yang masuk Islamnya sejak muda, masih usia belia. Lalu kemudian yang paling menonjol dari beliau itu adalah Abdullah bin Umar, itu adalah bagaimana beliau meneladani sunnah Nabi itu begitu luar biasa, ya. Sampai mengatakan ketika Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar ketika Nabi mengatakan tentang sholat malam gitu. Jadi sholat malamlah kamu, ya. Sebaik-baik laki-laki, Rasulullah pernah menyampaikan gitu, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, andaikan ia mengerjakan sholat malam. Sejak Nabi mengatakan hal itu, aku tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi begitu gercep gitu loh Bu, segera untuk mengambil apa-apa yang kemudian Nabi sampaikan, itu beliau langsung amalkan. Nah inilah keteladanan dalam mengikuti sunnah itu langsung gitu ya. Disebutkan juga Abdullah bin Umar ini orang yang paling mirip dengan Nabi dalam hal amalnya, karena Abdullah ini selalu kalau Nabi melakukan apa langsung dilakukan. Jadi ini keteladanannya dalam mengikuti sunnah, ya, selalu mengikuti apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi perintah beliau ikuti. Lalu kemudian yang ketiga tentang diri Abdullah bin Umar adalah beliau adalah ahli hadis, banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, setelah Ibunda Aisyah. Jadi Abdullah ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah ahli fikih, ya, tentang sholatnya Nabi, wudhunya gitu, ahli fikih, yaitu karena dia mengikuti sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian yang berikutnya dari sifat yang perlu kita contoh adalah sikap warok. Warok itu hati-hati, ya, Masya Allah. Jadi hati-hati. Nah dalam segala hal hati-hatinya itu baik dalam memberikan fatwa ataupun mengambil keputusan, beliau selalu hati-hati, ya, seperti itu. Dan juga sikap yang perlu kita tiru adalah kesederhanaan dalam hidup. Meskipun beliau itu hidup dalam kejayaan Islam, tetapi beliau hidup dalam kesederhanaan, prioritasnya akhirat. Meskipun dia tidak meninggalkan dunia, tetapi fokusnya itu akhirat. Ya, sesuatu yang berkaitan akhirat, beliau bersegera, ya, seperti itu, ya. Lawan katanya kedunian lah gitu ya, bahasa Jawane ya, kedunian kan gitu ya, apa-apa duit kan gitu. Nah ini sekilas, dan beliau meninggal itu di usia 80-an, jadi lumayan panjang usianya kalau dibandingkan Nabi, dan perkataan Nabi bahwa umatku itu usianya antara 60-70.
Nah, beliau ini termasuk yang sampai 80. Jadi lumayan sampai usia tua seperti itu. Oke, kita akan lihat ya. Ini sekarang kita akan satu-satu bahas. Tentang rukun Islam, aku mendengar Rasulullah bersabda Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun atas 5 hal gitu ya. Yang pertama syahadat. Nah, kita akan bahas dulu tentang syahadat. Syahadat tain itu artinya 2, Bu. Jadi syahadat tain 2 kalimat syahadat gitu ya. Jadi syahadat tain itu berarti 2 kalimat syahadat seperti itu. Nah, 2 kalimat syahadat ini menjadi poros, menjadi inti dari rukun Islam itu. Ya, jadi syahadatain ini adalah inti. Jadi semua ajaran Islam itu adalah ada di rukun pertama kalimat syahadat ini ya. Kita akan lihat pentingnya syahadat itu apa sehingga kita kemudian tidak, karena selama ini Bu orang bersyahadat itu hanya ngucapin gitu. Ya enggak? Ya syahadat ngucapin. Tahu enggak kalau kita sudah bersyahadat itu berarti ada 3. 1 ngumumkan persaksian, mengumumkan, jadi takrir, menyatakan dengan lisan. Makanya orang yang masuk Islam itu harus disaksikan ya, biar orang lain tahu. Ya, seperti itu. Memberikan informasi, menyatakan ya. Kenapa? Kenapa Bu kira-kira? Kalau jadi harus ditampakkan memang. Kenapa? Karena nanti dia ada konsekuensinya. Misalkan kita tahu kalau nggak ditampakkan dia orang Islam atau enggak, nanti ketika meninggal, iki apa iki ya? Dia apa? Oh, dia kayaknya Kristen atau kemudian kayaknya Nasrani. Oh, jadi nggak sesuai Islam. Nah, dengan orang tahu seperti halnya menikah, walimatu urs itu kan orang harus tahu ya Bu ya. Minimal tetangganya lah tahu. Supaya apa? Supaya jangan macam-macam iki ndak sing duwe kan gitu ya. Enggak usah nyedak-nyedak, ini udah ada yang punya. Terus seperti itu. Dan kalau misalkan mereka runtang-runtung 2 orang itu, oh ini memang sudah jadi suami istri gitu, supaya kemudian tidak menimbulkan fitnah seperti itu. Maka syahadat itu memang mengandung makna ikrar, pernyataan ya. Biasanya harus disaksikan seperti itu. Yang kedua, di dalam kalimat syahadat itu mengandung janji. Jadi kita sudah berjanji, ya, sudah berjanji. Tidak ada Tuhan yang pantas dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak mengambil contoh terbaik kecuali Rasulullah. Rasulullah sebagai ittiba, ya, yang harus diikuti. Nah itu. Jadi janji kita. Dan yang ketiga tambah kuat lagi, sumpah ya, misakon ya, sumpah janji setia gitu ya. Itu ketika syahadat itu seperti itu ya. Makanya Bu orang-orang dulu itu kayak abu-abu gitu ya, Abu Jahal gitu ya, Abu Jahal, Abu apa lagi Bu? Sing elek-elek gitu ya. Abu Bakar rapi ya Bu ya. Kalau sekarang Abu Jahal. Enggak. Jadi apa namanya, yang mereka enggak mau Islam itu bukan karena enggak tahu, tapi tahu konsekuensinya. Tahu konsekuensinya. Jadi ketika kemudian sudah bersyahadat, konsekuensinya harus dilakukan. Dia janji, dia sumpah, dan dia sudah mengikrarkan gitu. Nah inilah kemudian apa namanya, syahadatain itu adalah menjadi rukun Islam yang pertama. Dan pentingnya syahadatain ini karena dia sebagai dasar ya, sebagai dasar asas bagi rukun Islam yang lainnya. Jadi ya menjadi tiang yang utama untuk apa namanya, rukun iman dan dalam agama ini. Nah pentingnya apa syahadatain itu bagi kehidupan muslim? Satu, pintu masuknya Islam. Ibu yang Islam sejak lahir, Bu Lili enggak ini Bu Lili ya? Bu
Bu Lili syahadat tak Bu Lili dulu? Syahadat. Nah, Bu Lili syahadat. Karena Bu Lili itu apa namanya sebelumnya bukan agama Islam. Jadi syahadat itu adalah pintu masuknya ke dalam bangunan Islam itu harus dengan syahadat. Ya, yang ibu lahir dari lahir cenger Islam sudah syahadat belum? Ibu, sebetulnya setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya itu sudah fitrah, sudah bersyahadat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu semua janin, baik itu dalam rahimnya orang Nasrani, orang Hindu, orang Cindo, orang orang Majusi, orang Yahudi, Bani Israel, ketika lahir itu sebetulnya dia fitrah. Kenapa? Kan mana kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu. Karena Bu Lili orang tuanya itu dulu apa Bu? Katolik. Apa? Kejawen tonggone terus rodok gak ikut juga ya, jadinya akhirnya lah kok iso agamanya itu. Oh, Bu Lili golek dhewe ya. Oh ya, nah, oh ya, jadi biasanya orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di situ nggak ada Islam karena memang bayi lahir itu sudah fitrah. Dulu kita sudah syahadat Bu. Ya, alastu birabbikum. Ya, Allah menganukan janji. Apakah kamu percaya, rela, ridho, menyaksikan bahwa aku ini Tuhanmu, Robmu? Bala, kita bilang bala syahidna. Iya ya Allah, aku menyaksikan, aku bersaksi bahwa engkau adalah Robku. Jadi lahir cenger fitrah, ya kita sudah syahadat. Ditambah lagi ketika sudah sholat, kita sholat itu kan baca syahadat di dalam apa Bu? Ibu yang sholat gak mau syahadat? Di mana? Tahiyat ya, jadi di tahiyat akhir itu biasanya itu baca syahadat gitu. Nah, pintu masuknya Islam itu syahadat yang pertama. Yang kedua, pentingnya syahadat itu, syahadat ini adalah inti sari ajaran Islam. Intinya hanya ini. Coba ya kita lihat intinya kok di sini. Syahadat itu kan ada dua. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kemudian yang kedua syahadah rasul ya, artinya apa, syahadat ittiba ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang pertama itu artinya bahwa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manut, tunduk, patuh beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah. Itu syahadat tauhid. Bayangkan. Jadi ini kan hidup kita ini kan untuk ibadah. Benar Bu? Kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tauhid itu harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadah menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Itulah tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita yakin dengan kemudian bahwa Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini, kita yakin uluhiyahnya Allah lah
satu-satunya. Ya. Zat yang pantas dan berhak diibadahi. Maka di sini poin pertama, syahadat tauhid itu harus ikhlas. Ibadahnya ikhlas hanya karena Allah. Karena ini tadi syahadat tauhid itu dibuktikan dengan ibadah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, itu harus ikhlas. Jadi kita melakukan sholat kita itu karena Allah, puasa kita karena Allah, ngaji kita karena Allah. Karena kita sedang menjalankan perintah Allah, thalabul ilmi, ikra kan gitu ya. Bacalah, itu kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan semuanya itu harus dibingkai karena Allah. Ya. Terus syahadat Rasul itu harus kita ikuti, ittiba'ur Rasul. Jadi segala apa yang berkaitan dengan agama ini, ya, dan kemudian yang dicontohkan oleh Nabi, baik itu tauhid, muamalah ataupun akhlak, itu harus mengikuti seperti apa yang dilakukan Nabi. Nah, dua inilah kemudian yang menjadi syarat diterimanya amal, ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Maka ini menjadi inti pokok Islam itu. Ya, jadi kita ini hidup hanya untuk kemudian berserah diri kepada Allah, menjalankan perintahnya. Kita diciptakan untuk ibadah, ibadahnya harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Hidup itu cuman itu sebetulnya intinya. Kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah bersyahadat dengan benar. Makanya inilah disebut intisari dari ajaran Islam. Ya, seperti itu. Maka ini enggak dipisah, syahadat tauhid dengan syahadat Rasul ini tidak dipisah, karena duanya ini adalah menjadi syarat ibadah itu diterima. Hidup kita ini diciptakan untuk ibadah. Itu loh apa sambungan-sambungannya. Nah, harus dengan dua ini. Nah, itu ya. Jadi kayak puasa itu apa? Puasa itu apa? Ibadah kan? Nanti sholat juga yang tadi ibadah. Jadi intinya itu ada di syahadatain gitu ya. Maka syahadatain ini pentingnya yang kedua itu bahwa ini menjadi intisari ajaran Islam. Lalu yang ketiga, syahadat itu menjadi dasar-dasar perubahan menyeluruh. Oh, ini kita nggak akan paham ketika nggak dijelaskan deledreh itu, Bu. Ya. Jadi kenapa kok bisa syahadat dengan syahadat itu menjadi sebuah dasar-dasar perubahan? Ibu, sahabat itu tadinya jahiliyah. Ketika bersyahadat, maka kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang hebat. Yang tadinya suka musuhan, sekarang berkasih sayang. Yang dulunya Islam itu bukan apa-apa, maka ketika kemudian orang-orangnya itu bersyahadat masuk Islam, maka Islam ini jaya. Orang-orangnya itu orang-orang yang hebat-hebat, ya. Meskipun itu dari kalangan budak, mereka punya prinsip. Nah, itu dari apa? Dari syahadatain. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, kok bisa syahadatain itu menjadi dasar-dasar orang itu berubah. Makanya nyun sewu ya Bu ya, bukan untuk sama sekali tidak untuk menghinakan siapa-siapa, agama siapa-siapa. Kalau bahasa banyakan kita begini, kalau orang itu pinter, mesti dia masuk Islam. Dia cerdas, masuk Islam. Berarti Bu Lili cerdas ya. Karena mau memikirkan Ibu Irene Handono cerdas dia. Kenapa? Karena dari syahadat ini. Dia biarawati pilihan. Ibunda Irene Handono itu biarawati yang dipilih oleh gereja itu untuk menyusup mempelajari Quran, lalu nanti mencari kelemahannya dan membalikkan kelemahannya itu kepada umat Islam. Tetapi ancane pintar. Pertama yang dibuka
dari kan dikirain buku itu dari sini ya. Nah, buka Al-Quran dari sini, ketemulah yang paling atas apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, katanya, loh bener ini. Ini yang bener loh. Jadi orang itu kalau sudah syahadatnya Allah itu esa. Katanya, oh bener. Tuhan itu satu, kan gitu. Karena di doktrinnya dulu itu Tuhan dilantik sama manusia. Loh piye toh? Yesus dilantik sama manusia katanya. Gitu ya Bu, bener apa enggak sih Bu? Hah? Tapi dilantik jadi Tuhane, kan anak Tuhan. Dilantik jadi Tuhane karo menungso. Iya. Terus urip gak? Oh gak urip. Nah itu orang kalau diangkat. Iya. Iya, jadi emang keyakinan itu, ilmu itu kalau salah nyarinya Bu, jadi tersesat. Makanya Nasrani itu termasuk orang-orang yang tersesat. Kenapa? Gak ngerti ilmu nih. Gak ngerti ilmu. Orang Tuhan iku Esa Ahad. Kok katanya 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nyon sewu ya Bu Lili dulu ya. 3 in 1 ya kok sampo ae kan gitu ya. 3 in 1 ya, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Oh kayak sampo kan gitu ya. Nah gitu. Jadi bukan untuk ini karena tidak tahu ilmunya. Nah, Ibu Irene Handona itu pintar. Termasuk Bu Lili mau belajar kok sampai sakit sekarang itu karena gunakan akalnya. Karena syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan ini mesti siji. Yang loro duwe karepe beda-beda. Kan gitu. Kan repot Bu, kan gitu. Aku pengen udan. Gak pengen udan. Panas. Sing repot kan sing malaikat kan gitu. Makanya tauhid satu itu dengan seperti itu terjadi dasar-dasar perubahan yang sangat luar biasa dari diri seorang. Jadi seperti itu Bu. Jadi orang kalau pintar, orang dokter syaraf aja loh Bu, masuk Islam karena membaca satu ayat di dalam Al-Quran yang itu tentang orang yang diazab di neraka. Kenapa yang diazab di neraka itu bahasanya gini, maka Allah akan kembalikan kembali kulitnya. Nah, awake dhewe untuk dokter syaraf ya gak entuk apa-apa saka iku. Ya kan? Gak ngerti. Oh ya ngene wae. Dokter saraf ngerti Bu. Saraf itu memang berada di kulit. Makanya kenapa hanya kulit yang dikembalikan? Karena biar dia merasakan sakitnya. Masuk Islam itu. Ini kitab ini kalau yang buat bukan yang buat menungso, gak tahu ini. Islam. Jadi seperti itu. Jadi dasar-dasar perubahan menyeluruh itu awalnya itu dari syahadat. Terus yang berikutnya, pentingnya syahadat ini hakikat dakwah para rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka para nabi itu membawa Islam. Membawa Islam. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Berserah diri dengan apa yang kemudian berserah kepada Allah, dengan apa yang kemudian Allah atur, berserah diri, manut. Sholat, iya ya Allah sholat, manut. Itu namanya Islam itu berserah diri. Nah, perbedaannya agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya untuk khusus pada zamannya saja, ketika nabi itu masih ada. Tetapi setelah kemudian terakhir Khatimul Anbiya Nabi Muhammad ini membawa, maka kemudian inilah sudah disempurnakan. Telah aku sempurnakan pada hari ini, telah aku sempurnakan agama Islam itu agama yang diridhoi, seperti itu. Ya, aku berikan nikmat kepadamu dan aku ridhoi agama Islam itu sebagai agamamu. Jadi hanya ini. Maka ketika orang Nasrani hari ini ada, kalau memang dia betul-betul Nasrani dekek apa Bu? Nasrani dekek gitu, fanatik lah gitu,
Nah, ndekek, maka dia harus ikut Quran. Kenapa? Karena Injil menyuruh mengikuti Quran. Estafetnya itu nabi yang terakhir itu Ahmad Muhammad. Gitu kan? Iya, ada di Injil, ada di Taurat. Cuman mereka menutupi ini, nggak mau ngikuti. Jadi kalaupun misalkan Nabi Isa, makanya nanti Nabi Isa tadi diangkat kan? Nanti pada mau kiamat, hari kiamat turunkan Nabi Isa. Ketika kemudian itu nanti ada Nabi Muhammad, nabi-nabi semua itu, Nabi Isa itu kalau tidak salah disuruh jadi imam, kan gitu. Tapi tidak mau kalau tidak salah. Iya, oh sebentar. Isra Mi'raj Bu, Isra Mi'raj itu nanti Nabi itu bertemu dengan ruh-ruhnya para Nabi. Lalu kemudian disuruh jadi imam, nggak itu, tapi para Nabi terdahulu tidak mau menyuruh Nabi Muhammad yang menjadi imam. Karena memang kita harus mengikuti syariatmu hari ini. Jadi gitu. Jadi zakir naik itu ya kesana kesini nganukan itu ya seperti itu. Kalau memang betul-betul dia itu taat, Bani Israel yang taat harus ngikuti Quran. Ya, jadi seperti itu. Ini penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, inilah hakikat dakwah para rasul itu, semuanya itu adalah tentang syahadat, mengesakan Allah, untuk menyembah Allah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya menyuruh sembahlah Allah, seperti itu. Bahkan Nabi Isa di dalam surat apa ya, Maryam kalau tidak salah, saya lupa, yang ketika dikatakan apakah kamu menyuruh umatmu menyembahmu, gitu ditanya. Kenapa? Kalau Allah nanya, apakah Allah nggak tahu? Tahu. Allah kalau tanya itu bukan untuk dijawab Bu, untuk dipikir, direnungkan, ya gitu. Kenapa kau umatmu? Ya Allah, Engkau tahu apa yang sudah aku lakukan, kata Nabi Isa. Aku tidak pernah menyuruh menyembahku, tapi aku menyuruh sembahlah Allah yang esa. Ya, gitu kan? Iya, gitu. Clear dah. Maka syahadat. Maka ini hakikat dakwah para rasul ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir nanti kita akan lihat ya Bu ya, keutamaan yang besar. Jadi syahadat itu merupakan kalimat punya keutamaan yang besar. Ya, kenapa? Karena dia adalah cabang utama dari iman. Makanya nanti dikatakan iman itu ada cabangnya 60 sekian sampai 70, 60 sekian cabang iman itu. Yang cabang utamanya itu adalah syahadat. Jadi nanti kalau kita mempelajari dengan syahadat itu, Masya Allah, orang itu akan masuk Islam, dimasukkan surga kalau dia tidak menyekutukan Allah. Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka kata Allah dia akan masuk surga. Jadi gampang sebetulnya Bu. Pokoknya kita kalau ndonga ke Allah, ya, jaluk sembuh ke Allah, kan gitu ya. Jaluk rezeki ke Allah ya, bukan ke orang bodoh, kan gitu ya. Kan orang bodoh ya Bu ya. Gak orang pinter ya, gitu ya, orang bodoh. Kita kadang kayak gitu, mau supaya naik ini ke orang itu ya, minta sama Allah. Nah, kadang dalam kehidupan sehari-hari ternodai syahadat kita itu. Tanpa kadang kita tidak sadari. Ya, kita berharap kepada orang, padahal harap itu kepada Allah. Kita meminta itu kadang itu kepada Allah. Pokoknya Bu, kalau sudah semuanya ke Allah itu enak hidupnya. Pokoknya Allah sing ngatur itu enak, kanan. Mandek. Nanti Allah cukupi semuanya. Mungkin kalau Allah kita terbetik, ya Allah itu dikasih hadiah-hadiah yang menggembirakan.
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, disuruh sabar, sabar Bu. Disuruh syukur, syukur Bu. Kalau kamu kena musibah sabar Bu. Ya. Kalau suamimu rodok nganyelne, jengkelne, nyebelno gitu ya, ngekon-ngekon nggak ngerti wayah kan gitu ya, sabar. Walaupun di sini tuh yang gitu ya, yang kayak pengennya kayak gitu, tapi sabar aja, dah tahan semuanya. Nanti Allah akan bayar semuanya itu dengan luar biasa. Kita akan kaget-kaget. Ya. Kita kadang minta sama suami, misalkan ini contoh ya, nggak usah gini, oh Bu Suti ngono ya, nggak usah suudzon ya, nggak usah suudzon. Ini saya cuman ngomong cerita. Misalkan gitu, ada seorang istri gitu yang kemudian aku pengen ini lah, nggak usah wis ning omah wae, jalan-jalan apa, ayo talah ya umroh ya kan gitu ya, wis tahu umroh kan gitu ya, misalkan gitu. Tapi namanya spiritual itu kan pengen dicas gitu ya. Antara umroh satu dengan umroh berikutnya itu kan menggugurkan dosa kan gitu ya. Ini ndak, ditahan aja ya, wis enggak nuntut ya Allah. Berharaplah hanya kepada Allah, maka Allah yang akan memberinya. Jaluk duit enggak dikai, Allah yang ngasih. Saya itu tertek gitu Bu. Dulu Ibu pernah nggak lihat iklan? Saya itu lama udah nggak punya TV, ya. Memang TV-nya dilipet ya, jadinya memang nggak punya TV. Ada satu iklan yang dimana ketika anaknya itu minta pengen sesuatu, tapi dia nggak minta ke ayahnya, tapi ayahnya dengar, ya Tuhan berilah aku apa gitu. Nah, jadi mintalah ke Allah. Nanti biar Allah yang menggerakkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita minta sama manusia juga punya masalah, manusia ya punya kurangnya. Dan kita hanya sakit hati kalau minta sama manusia, disemayani tok. Tahu nggak Bu, disemayani? Ini Jawa semua ya. Nah, di PHP-in, di PHP-in, pemberi harapan. Jadi saya nggak palsu ya, cuman engkau se, aduh kisah iki ya. Nah tapi kalau sama Allah kita ikuti saja ya, syahadatnya diperbaiki benar kan gitu, maka kemudian hidup itu akan indah luar biasa ya. Jadi seperti itu. Nah ini syahadat, pentingnya syahadat itu tadi ada ini beberapa yang kita nanti ini akan bahas. Syarat jam 5 Ibu ya. Oke ya. Jadi kita akan bahas satu-satu dan dalilnya ya, biar ini makanya tidak hanya saya menyampaikan rukun Islam, ini memang panjang lebar. Kita sudah pertemuan keberapa Bu? Ini baru hadis nomor 3. Kemarin rukun iman kita bahas satu-satu. Ya kan? Jadi seperti itu biar kita paham lah. Sudah setua ini ngertine rukun Islam syahadatain, terus ditekoi syahadat teko. Yes, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa nih? Ya pula sing liyane pokok ikulah ngertine. Kan gitu. Sholat ya sholat gitu aja. Nah itu ya, jadi makanya kita lihat ya Bu ya. Nah ini yang kita akan perjelas pintu masuknya Islam ya, kita akan dalil-dalilnya. Oke, yang pertama bahwa sahnya iman seseorang itu dengan menyatakan syahadatain. Itu ya, penjelasannya. Ya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan iman seseorang itu bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Ya. Jadi sempurnanya iman seseorang itu bergantung sejauh mana dia faham tentang syahadatain dan pengamalan syahadatain itu. Ya. Maka kita masih ya Bu ya, kita tahu ya, pernah dengar ya bahwa as-sabru nisful iman, sabar itu sebagian dari iman kan. Jadi kalau kemudian kita nggak bisa sabar, belum sempurna iman kita, karena sabar itu separuh dari iman, seperduanya dari iman. Jadi belum wongkol itu imannya, belum sempurna. Nah itu
Kita nggak bisa sabar itu kalau kita faham tentang tauhid. Wah, ini makanya ajaran Islam itu memang dari sini, Bu. Dah. Ini nanti pembahasannya, cetaklah buku Asmaul Husna tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya. Ibu nyampe enggak ini ya? Saya harus mencari bahasa yang mudah ini ya. Benar enggak? Kenapa kita belum bisa sabar? Kenapa kita belum bisa syukur? Boleh jadi karena pemahaman dan pengamalan syahadatain kita itu belum benar. Ya. Kita masih sering begini. Ketika diberikan ujian itu masih selalu bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa? Kok terus-terusan ini? Ya Allah kenapa aku? Orang yang syahadatnya benar, dia tidak akan mempertanyakan itu. Karena dia sudah yakin Allah itu Robnya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai dirinya, dan dia faham betul segala sesuatu yang datang dari Allah itu yang terbaik untuk dirinya. Maka orang-orang dulu itu luar biasa. Keimanannya sempurna. Saya sering katakan, contohnya Ali bin Abi Thalib, kalau dia punya cita-cita, harapan, keinginan terwujud, dia senang. Tapi dia punya cita-cita, keinginan pengen gini, tidak terwujud, jauh lebih senang. Bayangkan. Karena mereka tahu yang datang dari Allah daripada apa yang keinginan kita lebih baik apa yang diinginkan Allah. Paham? Ada seorang sahabat Sa'ad bin Waqqas. Dia itu kalau doa makbul, Bu. Karena insya Allah ya, kalau tidak salah Rasulullah pernah mendoakan saat ini kalau doa makbul. Maka banyak sahabat-sahabat lain kalau punya hajat, kalau ingin minta doa, suruh minta doakan Sa'ad bin Waqqas. Dan itu terkabulkan. Tapi Sa'ad sendiri buta, Bu. Lalu sahabatnya bilang begini, kan ya kalau awake dhewe yang Malang, Sa'ad kan gitu ya. Kamu itu semua orang minta doa kamu, dikabulkan. Loh, Mbok kamu lo minta biar bisa lihat. Jawabannya apa? Kalau kita pasti menggunakan untuk diri kita dan keluarga saya. Saat mengatakan apa? Aku lebih senang dengan keputusan Allah daripada apa yang menjadi keinginanku. Karena keinginanku bisa jadi salah. Tapi keputusan Allah itu tidak pernah salah. Dan itu baik. Ini syahadatnya keren ini. Dah tahu betul itu siapa Robnya itu. Ya, seperti itu. Boleh jadi kalau saya melihat dosa yang saya lakukan, kemaksiatan dengan mata ini yang saya lakukan. Tapi Allah menjaga saya dengan buta ini. Allah ingin memberikan kebaikan untuk saya. Gitu, Bu. Jadi nanti penting sekali, makanya tauhid itu sangat utama ya, sangat utama dalam pembelajaran itu supaya kita faham ini menjadi asas kita ya, kesempurnaan iman ya, bergantung dalam pemahaman dan pengamalannya. Jadi diamalkan. Jadi apa-apa, masya Allah wa qadarullah, Bu sembuh dulu sudah kayak ya Allah Bu dulu itu tinggal kita itu kayak tinggal ndonga tok ae, wis gak ada harapan Ibu sekarang. Oh iya Bu, masya Allah. Duh, itu kalau nggak ketemu dokter itu, wah wis iki mulai iki kacau nih. Ya, kacau ini. Sudah tauhidnya sudah mulai geser. Ya. Itu kalau nggak ketemu dokter itu mbuh-mbuhan aku kan gitu. Nah itu sering nggak dengar itu, sering ya. Jadi itu jangan, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah wa qadarullah, Allah yang menyembuhkan saya. Lewatnya bisa saja lewat macam-macam gitu. Kemudian yang berikutnya syahadatain itu menjadi pembeda manusia kepada apakah dia muslim atau kafir ya. Dalam surat Fatir ayat 35. Jadi syahadatain itu menjadi pembeda. Jadi yang membedakan orang itu kafir atau kemudian muslim itu ya dengan syahadatnya gitu ya. Jadi seperti itu.
Oke. Kemudian manusia yang poin berikutnya ya dalam bahwa ini pintu masuk ke dalam Islam. Manusia itu menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap la ilaha illallah. Ya. Kalimat ini. Oke. Jadi ini ya ini dalil dari hadis Nabi juga tentang masalah pintu masuk ke dalam Islam, bahwa Nabi pernah menyuruh memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan 2 kalimat syahadat sebelum pengajaran lainnya. Ini pentingnya syahadatain itu ya dikokohkan ya seperti itu. Dalilnya nanti dibaca ya Bu ya, ini sudah jam 5. Surat 47 itu surat Muhammad ayat 19. Ya, nanti dilihat bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin. Oke. Kemudian surat tadi surat 37 itu surat apa Bu? As-Saffat ya. Surat As-Saffat ayat 35. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Ini jadi orang yang kemudian kafir itu ketika menyombongkan diri dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian surat Ali Imran ayat 18. Nanti dibaca ya Bu ya, dilihat ya. Nah, surat Al-A'raf 172 itu tadi tentang syahadatnya ruh ya di dalam rahim seorang ibu ya. Kemudian surat Furqan ayat 23. Surat Furqan itu surat ke-25. Ayatnya 23. Ya, kemudian surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 64 sampai 65. Ya, dilihat ya. Insya Allah nanti saya akan yang simpel aja. Ini kayaknya saya bayangkan berat nggak sih Bu Ibu? Ya, nerimanya berat nggak? Berat nggak? Kayaknya berat ya. Hah? Berat ya Bu ya? Mudah nggak Bu yang saya sampaikan? Hah? Bingung nggak? Nggak mudah ya? Nggak mudah ya? Mudah. Oh, enggak, saya nanti akan ya apa caranya biar mudah gitu loh. Saya itu sebetulnya saya sendiri senang menyampaikan sesuatu yang kayaknya berat gitu, tapi bagaimana supaya saya itu bisa mudah Ibu paham gitu. Tapi saya baca ini saja kayaknya kok Ibu meneng ayo apa abotan ya. Wis beban hidup terlalu berat kan gitu ya. Bu Siti ki ngomongi ya apa iki kan gitu. Apa gak mudeng Bu Siti kan gitu ya. Tapi paham enggak ya? Paham ya? Insyaallah lah paham ya. Oke, insyaallah. Nah, nanti insya Allah saya rangkumkan saja lah ya, nggak usah detil-detil banget, tapi dalam aplikasinya kita oke gitu ya, bisa dalam aplikasi kehidupannya. Ini sudah jam 5 lewat, mungkin ada yang tanya? Ada yang tanya enggak? Ada? Enggak ada. Oh iya kayaknya bener iki, kayaknya gak mudeng iki. Mudeng Bu Siti ya suudon toa Bu Siti ya. Enggak saya soalnya orang enggak tanya itu kan ada dua jawab antara dua hal lah ya. Kalau enggak paham sama paham tanya ini oke ya. Berdoa. Oh iya, betul. Enggak, karena ranah kita itu doa dan ikhtiar. Ya, kita itu dalam tawakal itu sudah include di dalam tawakal itu ikhtiar dan doa. Karena itu ranahnya manusia hanya bisa itu. Tapi tidak bisa gini, kapan mari nih kan gitu, nggak bisa karena yang menetapkan mari sembuh itu Allah. Jadi kita itu hanya doa diberi kesembuhan,
dan ikhtiar, carilah ikhtiar seperti itu. Jadi nggak usah bukan gini, penting dongo njaluk karo Gusti Allah. Ayo neng dokter, rasah yen mari yo mari. Ini juga nggak benar. Tawakalnya kurang pas itu. Karena kata Rasulullah tawakalah seperti burung. Burung itu tawakal, tapi dia terbang keluar dari sarangnya, pulang itu sudah kenyang. Masa ibu kalah sama cecak? Cecak itu meskipun dalam diam tetap merayap. Berarti kan ikhtiar dia. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap loh. Ketoke meneng tapi ngerayap. Datang seekor nyamuk, lanjutkan sendiri ya. Nah itu langsung dihap. Nah itu. Jadi bukan berarti tidak ikhtiar, tidak. Tetapi ketika kemudian keyakinan itu Bu, yang kemudian kita itu iman atau tidak itu keyakinan itu. Ketika ditanya, ibu sembuh ya, ibu sembuh, ya alhamdulillah, Allah yang menyembuhkan, titik. Nanti biasanya teman sing kepo ngene, ngerti sing nyembuhkan ki Allah, lah terus kan gitu, berobat neng di, oh ikhtiarnya, begitu tanya bilangnya. Tapi kalau dia nggak tanya, kadang memang orang itu bertanya di tradisi kita ketika tanya kok iso mari gitu, di mana itunya? Sebetulnya itu bahasa yang biasa kita dengar, tetapi itu lama kelamaan akan menjadikan apa namanya? Menurut saya tauhid kita itu akan tergerus. Dalam artian itu akan menjadi apa ya? Nipis. Jadi kalau kita ngerti dia itu mau tanya kita berobat kemana. Tapi ketika pertanyaannya, somari Bu, somari kan gitu. Ya alhamdulillah Allah asyafi, Allah yang maha menyembuhkan. Sudah diam aja titik. Nanti dia kan gini, ngerti aku sing nyembuh kaki Allah. Kabeh ki yo ngerti sing nyembuhkan Allah. Lah terus kan gitu. Berobat neng di. Aku duwe sedulur seperti ini. Oh ikhtiarnya, ya ikhtiarnya neng ndi Bu? Ya aku neng kene, ya ngombe iki, ya ngombe iko, ya ngombe iki, ya terapi ini, terapi itu kan gitu. Seperti itu. Maka itu ya Bu Eni ya. Jadi bukan tanpa ikhtiar. Ya minta sama Allah itu bukan terus kita doa gitu terus tidak ikhtiar. Ya ikhtiar manusiawi lah, artinya ikhtiar kita mencari sesuai apa yang dengan masalah kita, yang apa ya, yang berhubungan dengan masalah kita, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah ya, oke. Dah sore. Ini saja ibu-ibu. Semoga saya nanti di bulan depan bisa menyajikan yang simpel saja, yang tidak ribet, tidak menambah beban hidup ibu ya. Jadi seperti itu. Saya lihat kok kayak itu kayak piye gitu ya. Jadi saya sendiri juga gini soalnya. Saya ini ya apa ya piye ya saya gitu ya. Ya sudah insyaallah nanti bulan depan semoga saya bisa melakukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.